Kegagalan seperti ini belum pernah dilihat oleh Amerika Serikat. Menurut laporan Menteri Luar Negeri AS Mark Rubio, Amerika mundur dari perang terbuka dengan Iran tanpa mencapai tujuannya dan berharap sanksi akan berdampak. Pada saat yang sama, mengabaikan semua ancaman dari Donald Trump, Iran dan Oman menandatangani kesepakatan untuk menerima dan membagi pendapatan dari pelayaran di Selat Hormuz. Dan mereka melakukan itu menurut pengakuan pihak Iran sendiri, meskipun ada perlawanan langsung dari Amerika Serikat. Sementara itu, tepat sehari sebelumnya, Amerika Serikat sendiri mengumumkan telah menyelesaikan operasi pembersihan ranjau di bagian tengah selat yang sama. Dan secara bersamaan, pemerintahan Trump mengumumkan bahwa tidak akan ada serangan militer terhadap Iran hingga pemilihan setelah Kongres. Nah, soal Amerika Serikat masih punya beberapa tujuan, ya biarkan saja. Ya, kalau dipikir-pikir, tidak ada yang mustahil. Mereka tidak mencapai apa-apa dalam perang ini. Tapi itu bukan berarti perang harus dilanjutkan. Bisa saja perang dihentikan dan berharap-harap cemas bahwa sanksi ini benar-benar akan berhasil. Dulu sanksi-sanksi itu berhasil, tapi kali ini setelah perang pasti akan berhasil. Jadi, mari kita bahas seluruh gambaran yang berlapis-lapis ini secara berurutan dan menguraikannya satu persatu. Karena sepertinya Selat Hormuz mulai terbuka, tapi terbuka dari 3 sisi sekaligus. Nama saya Alexi Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, tekan tombol lonceng, dan tulis komentar kalian, mungkin nanti di akhir episode. Jadi, mari kita mulai dari pengumuman paling heboh tentang pembagian Selat Hormuz. Seperti yang diberitakan oleh kantor berita Iran Tasnim dengan mengutip perwakilan Korps Pengawal Revolusi Islam, Iran dan Oman telah mencapai kesepakatan untuk menerima dan membagi pendapatan dari pelayaran di Selat Hormuz. Menurut perwakilan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, negosiasi dengan Oman menjadi berlarut-larut karena adanya perlawanan dari Amerika Serikat. Saya ingatkan, Trump bahkan secara terbuka mengancam Oman dengan pemboman jika negara itu melanjutkan negosiasi dengan Teheran. Artinya, Teheran secara terbuka menyampaikan kesepakatan ini sebagai pencapaian yang terjadi bukan berkat Washington, melainkan justru terlepas dari Washington. Tapi disinilah letak permasalahannya. Secara bersamaan, Amerika Serikat sendiri hari ini mengumumkan langkah mereka sendiri yang jauh lebih besar. Tanpa itu, seluruh cerita ini akan terlihat sangat berbeda. Angkatan Laut Amerika Serikat telah menyelesaikan operasi pembersihan ranjau di bagian tengah Selat Hormuz, jalur air yang sangat penting untuk logistik minyak dunia. Seperti yang dilaporkan oleh Axios, mengutip 2 pejabat Amerika, Angkatan Laut Amerika Serikat telah membersihkan ranjau dari apa yang disebut median, yaitu jalur pemisah yang terletak tepat di tengah antara perairan teritorial Iran dan Oman. Menurut data dari Axios, pekerjaan ini telah berlangsung selama beberapa bulan. Drone bawah laut Amerika secara sistematis memeriksa wilayah perairan tersebut. Operasi ini juga melibatkan kontraktor swasta yang bertugas meledakkan atau mengevakuasi amunisi. Pembersihan median menurut rencana Komando Amerika akan memungkinkan pengaturan lalu lintas kapal 2 arah di bawah perlindungan Angkatan Udara Amerika Serikat. Secara paralel dengan upaya Amerika, Iran dan Oman juga mengadakan negosiasi mereka sendiri. Seperti yang dilaporkan oleh kantor berita Iran IRNA, Kepala Kementerian Luar Negeri kedua negara, Abbas Rakchi dan Badr al-Busaidi, telah mencapai kesepakatan untuk membuat koridor sementara bagi kapal-kapal dan bekerja sama dalam operasi pembersihan ranjau. Secara umum, Selat Hormuz telah menjadi tempat di mana semua pihak berusaha menunjukkan bahwa wilayah itu adalah milik mereka. Iran dan Oman mengatakan, ini adalah perairan kami, jadi mari kita bagi di antara kita dan memungut biaya untuk kapal-kapal yang lewat. Dan Donald Trump sudah 2 kali dalam beberapa minggu terakhir, memang lewat media sosial, menyatakan bahwa Selat Hormuz adalah wilayah Amerika Serikat. Tapi seperti yang kita lihat, Iran dan Oman tidak setuju dengan hal itu. Dan semuanya akan baik-baik saja. Tapi perang yang dimulai Donald Trump setengah tahun lalu tidak menghasilkan apa-apa. Tidak satu pun tujuan perang yang ditetapkan oleh Donald Trump di awal tercapai. Hari H ekonomi yang dijanjikan oleh Donald Trump untuk Iran datang dan berlalu pada hari Senin tanpa kejutan atau ketakutan yang berarti. Yang dia janjikan malah berubah menjadi ultimatum yang berlarut-larut dan ancaman kosong dari Amerika Serikat. Operasi ini diberi nama Economic Outcast, yang berarti paria ekonomi. Dan setidaknya, seperti yang dijanjikan oleh Kementerian Keuangan Amerika Serikat, akan berkembang menjadi kampanye sanksi besar-besaran yang membara secara perlahan.
yang pada akhirnya mampu memutus para pendukung asing Iran dari sistem keuangan Amerika Serikat. Nah, setidaknya itulah yang diharapkan oleh Donald Trump. Tapi bagaimana kenyataannya? Sebenarnya tidak ada yang tahu. Tapi pada hari Senin, semua orang menunggu bahwa hari H ekonomi akan segera tiba. Dan Scott Bessent, Menteri Keuangan Amerika Serikat berkata, begitu saya umumkan sanksi pada tanggal 24, seluruh dunia akan benar-benar terkejut. Dia bilang, dunia belum pernah melihat sanksi seperti itu sebelumnya. Nah, sekarang sudah hari Rabu di kalender, tapi sanksi apa yang akan diberlakukan oleh AS Serikat tidak ada yang tahu. Menteri Keuangan AS Serikat Scott Bessent, seperti yang dia katakan, telah memulai operasi ekonomi dengan memasukkan lebih dari 60 target yang terkait dengan Iran ke dalam daftar hitam, termasuk perusahaan dan badan hukum, dan memperluas cakupan sanksi sekunder. Tapi saya tekankan, belum ada sanksi yang diberlakukan, hanya ada daftar. Oh, dan seperti yang dikatakan oleh Bessent, kutipannya, setiap negara memiliki jadwal yang jelas untuk menghentikan aktivitas yang telah kami identifikasi. Bessent menolak menyebutkan negara atau tenggat waktu tertentu, dengan menyatakan bahwa pemerintah lebih memilih diplomasi senyap sebelum menggunakan tindakan keras dari Departemen Keuangan Amerika Serikat. Ujian sebenarnya dari semua teori indah ini tentu saja adalah Tiongkok, yang menyumbang sekitar 90% dari minyak yang diekspor oleh Iran dan yang tetap menjadi salah satu sumber ekonomi terpenting bagi kelangsungan hidup rezim di Teheran. Jika Trump menepati ancamannya, sanksi sekunder dapat memaksa bank-bank Tiongkok, kilang minyak dan perusahaan pelayaran untuk memilih antara Iran atau akses ke dolar, bank, dan pasar Amerika. Dan ketika ditanya secara langsung apakah Tiongkok akan terkena dampaknya, Scott Bessent menegaskan, kutipannya, tidak ada yang berada di luar jangkauan sanksi Amerika Serikat, namun tidak memberikan petunjuk publik apapun. Kapan batas waktunya berakhir? Atau apa yang benar-benar siap dilakukan oleh Trump jika Beijing menolak bekerja sama? Bagaimana jika besok Beijing angkat bicara dan berkata, kami tidak peduli dengan sanksi Amerika, kami telah membeli dan akan terus membeli minyak Iran? Apa yang akan dilakukan Trump? Apa? Itu belum pernah diumumkan. Diketahui bahwa Ketua RRT Xi Jinping dijadwalkan mengunjungi Gedung Putih pada 24 September, yang memberi Trump satu alasan lagi untuk berpikir dua kali sebelum mengambil risiko konfrontasi baru dengan ekonomi terbesar kedua di dunia. Dan itu berarti bahwa dalam sebulan ke depan tidak akan terjadi apa-apa. Ya, mereka mengancam dengan sanksi lalu menundanya. Sebulan lagi mereka akan mengingatnya lagi. Namun demikian, ide Donald Trump untuk membekukan perang sampai pemilu sela itu sangat jelas terlihat. Sanksi dan blokade laut bisa terus menekan Teheran tanpa harus langsung menghadapi guncangan minyak baru atau terlibat lebih dalam perang yang tidak populer. Namun pemaksaan ekonomi sangat bergantung pada kepercayaan. Tiongkok, Uni Emirat Arab, bukan Turki, dan pada dasarnya semua jalur lain yang masih tersisa ke Iran harus percaya bahwa Trump pada akhirnya benar-benar akan memberlakukan. Nah, jika mereka menolak untuk bekerja sama, mereka harus percaya akan hal itu. Mereka harus memahami bahwa, dengar ya, ini sangat berisiko. Karena jika kita terus bekerja sama dengan Teheran, maka kita akan terkena sanksi. Tapi kenyataannya, hanya sedikit orang yang benar-benar percaya akan hal itu. Karena Trump, sudah terlalu sering berjanji akan melakukan tindakan besar, sanksi, dan sebagainya. Sehingga sudah sedikit orang yang percaya pada kata-katanya. Semua orang sudah terbiasa bahwa Trump itu cuma omong doang. Ya, begini saja. Dia sudah hampir 40 kali mengumumkan bahwa dia menang perang melawan Iran. Dia berkali-kali mengumumkan bahwa Teheran sudah menyerah, bahwa rezimnya runtuh, bahwa tentaranya hancur, bahwa rezim Iran sama sekali sudah tidak punya senjata lagi. Lalu setelah itu, serangan baru lagi, peluncuran balistik terus terjadi. Jadi setelah semua itu, tidak banyak orang yang percaya pada Trump. Dan karena itu, seluruh sistem ancaman ini jadi runtuh. Hari ini diketahui bahwa Menteri Luar Negeri Amerika Marco Rubio dalam beberapa hari terakhir telah memberitahu rekan-rekannya dari sejumlah negara sekutu bahwa Amerika Serikat, kutipannya, untuk sementara akan menahan diri dari tindakan militer terhadap Iran. Fokus utama akan diberikan pada peningkatan tekanan ekonomi terhadap Iran melalui blokade laut dan sanksi baru. Saya ingatkan, Trump tetap belum mencapai satu pun tujuan perang. Namun demikian, situasi di selat kurang lebih mulai normal kembali. Setiap malam, 15 hingga 20 kapal tanker dengan perlindungan Angkatan Laut Amerika Serikat tetap mengangkut sekitar 10 juta barel minyak dari Teluk Persia. Itu kira-kira setengah dari volume sebelum perang.
Namun Iran sendiri sudah tidak bisa mengekspor minyak karena blokade. Selama 2 minggu terakhir, di dekat Pulau Khark, pusat utama ekspor minyak Iran, sama sekali tidak terlihat satupun kapal tanker. Karena hal ini, krisis bensin sudah mulai terjadi di Iran. Di Teheran, penjualan bahan bakar dibatasi hanya 20 liter per orang. Para pengemudi mengantri panjang di SPBU. Menurut data dari lembaga pemerintah Iran, untuk memenuhi permintaan harian sebesar 135 juta liter, setidaknya masih kekurangan 15 juta liter. Secara keseluruhan, semua ini sangat mirip dengan situasi krisis bahan bakar di Rusia. Karena sekarang sudah mulai dibuat perbandingan langsung dengan Kuba. Kenapa? Orang-orang Amerika juga melakukan hal yang sama di sana pada awal tahun dengan mengatur blokade laut terhadap Kuba, agar bahan bakar tidak bisa masuk ke sana. Namun mereka tetap tidak berhasil dengan cepat melumpuhkan rezim komunis. Dan menurut semua prediksi, bahan bakar di Kuba seharusnya benar-benar habis pada bulan April. Namun rezim tersebut masih bertahan hingga sekarang. Artinya, blokade ini sangat berkepanjangan. Proses yang panjang dan melelahkan. Dan sekarang, taktik yang persis sama seperti terhadap Kuba diterapkan terhadap Iran. Namun sementara itu, menurut media Pakistan dan Iran, Amerika Serikat dan Iran diduga telah menyepakati gencatan senjata di Timur Tengah. Dan kesepakatan tersebut mencakup kebebasan melintas di Selat Hormuz. Kabarnya, kesepakatan seperti itu akan diumumkan secara publik dalam beberapa hari ke depan. Tapi, berapa kali kita sudah mendengar pernyataan serupa? Dan berapa kali pula hal itu tidak pernah terbukti. Jadi, saya akhiri sampai di sini. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng. Dan jangan lupa untuk memberikan like. Itu saja untuk hari ini. Jaga diri Anda baik-baik. Sampai jumpa semuanya.